Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di segmen kali ini lagi-lagi kita akan membahas nih suatu kasus perbudakan yang pernah menggemparkan dunia. Kasus perbudakan yang melibatkan seorang influencer kesehatan di media sosial. Sebelumnya, kalian tuh penasaran gak sih sama hiasan yang aku pakai ini? Kalau kalian tuh pengen samaan kayak aku, bisa banget kalian tuh kunjungi online shop aku ya guys. Oke, seperti apa kasus perbudakannya? Kita langsung aja masuk ke isi pembahasannya. Pada bulan September tahun 2022, dua perempuan dilaporkan menghilang oleh keluarganya, sehingga FBI melakukan pencarian di seluruh Amerika Serikat. Oke, sekarang kita masuk ke latar belakang dari masing-masing korbannya ya guys. Korban pertama bernama Desiree Reyes, berusia 25 tahun pada saat itu, berasal dari Brazil tetapi tinggal di Jerman. Kemudian korban kedua bernama Leticia Maya Alvarenga, berusia 21 tahun pada saat itu, juga berasal dari Brazil. Diketahui kedua korban tuh tinggal bersama dengan influencer kesehatan di Instagram bernama Catiuscia Torres Suarez, Cat Alus atau Cat Torres. Kita panggil aja namanya Cat Torres ya guys, biar lebih gampang. Saat itu, Cat Torres tuh berusia 34 tahun dan berasal dari Brazil, namun sudah pindah ke Amerika Serikat. Dia pindah ke sana untuk mengejar cita-cita beraktingnya di dunia Hollywood, tetapi justru lebih dulu terkenal sebagai influencer media sosial di New York. Karir Cat Torres mulai naik pada tahun 2017 ketika ia tuh merilis buku pengembangan diri berjudul Avos. Ia mengeklaim buku itu ditulis berdasarkan perintah dari kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Tidak lama kemudian, ia tuh berhasil mengumpulkan lebih dari 1,2 juta pengikut. Kebanyakan perempuan berasal dari Brazil. Cat Torres menjanjikan gaya hidup yang mewah, bahkan kesempatan untuk menikah dengan pria-pria kaya. Namun, Cat Torres tidak hanya menampilkan sisi glamor dalam dunia fisiknya aja. Dia juga menempatkan dirinya sebagai pembimbing spiritual, ahli hipnotis, penulis buku pengembangan diri, serta pelatih kehidupan yang rutin mengonsumsi obat ayahuasca. Ayahuasca adalah obat psikedelik alami dari tumbuhan yang dalam beberapa penelitian kecil dan pengamatan klinis menunjukkan hasil yang baik untuk membantu mengatasi depresi, trauma, dan juga kecanduan narkoba. Cat Torres diduga menyalahgunakan ramuan tersebut dan dituduh mengendalikan serta memperbudak para penggemarnya dalam sebuah kelompok yang mirip kayak sekte gitulah. Sebenarnya Desiree dan juga Leticia bukanlah korban pertama dari Cat Torres. Cat Torres meminta seorang perempuan bernama Anna pindah ke New York untuk menjadi asistennya. Tetapi setelah 3 bulan ia tuh berhasil melarikan diri. Sayangnya keterlibatan Anna tidak berhenti di situ, karena beberapa tahun kemudian namanya kembali muncul dalam upaya pengungkapan kejahatan Cat Torres. Pada tahun 2021, Cat Torres merekrut 2 perempuan asal Brazil, yaitu Desiree dan juga Leticia. Saat itu ia tuh tinggal di Texas bersama suaminya yang masih berusia 21 tahun. Kepada keduanya, Cat Torres tuh menjanjikan kehidupan spiritual yang indah. Namun kenyataannya, mereka justru dijebak, dipaksa bekerja di situs pendamping, dikurung, dan seluruh penghasilannya harus diserahkan kepada Cat Torres. Selain itu, mereka juga diwajibkan mengikuti ritual aneh yang mengatasnamakan spiritualitas. Alasan utama Desiree mau pergi ke rumahnya Cat Torres karena Cat Torres pernah mengatakan padanya bahwa ia tuh ingin dan membutuhkan dukungan dari Desiree. Mungkin di sini tuh karena Desiree tuh merasa kasihan. Akhirnya tuh dia tuh menyetujui permintaan tersebut. Sedangkan untuk Leticia, Cat Torres tuh membujuk Leticia yang pada saat itu berusia 14 tahun untuk mengikuti program au pair di Amerika Serikat, seperti program pertukaran budaya dan juga bahasa. Namun setelah itu Leticia tuh keluar dari program tersebut dan malah tinggal serta bekerja bersama Cat Torres. Namun tak lama kemudian, para wanita itu menyadari bahwa kenyataan yang mereka alami sangat berbeda dari janji manis yang pernah diberikan kepada mereka. Dalam beberapa minggu, Desiree mengaku bahwa Cat Torres memaksanya bekerja di klub tari teladan
Jika menolak, Katores tuh mengancam akan menagih semua biaya yang sudah dikeluarkan, mulai dari tiket pesawat, tempat tinggal, perabotan kamar, hingga ilmu sihir yang katanya diberikan Katores. Di tahun 2022, Katores semakin gencar menunjukkan gaya hidup yang glamor. BBC menemukan ada banyak korban yang nyaris ikut, namun batal setelah melihat tanda-tanda aneh. Selain itu, suami Katores tuh sering memamerkan senjatanya di Instagram Story yang membuat para wanita semakin takut. Katores juga menetapkan target penghasilan harian dari yang awalnya tuh sekitar 1.000 US dollar atau sekitar 16 jutaan menjadi 3.000 US dollar atau sekitar 48 jutaan. Jika target itu tidak tercapai, para wanita itu tidak diizinkan pulang ke rumah pada malam harinya. Karena berbulan-bulan tidak ada kabar, keluarga dan juga teman dari Desiree dan juga Leticia di Brasil meluncurkan kampanye di media sosial untuk mencari keberadaan mereka. Pada bulan September 2022, keluarga Leticia dan juga Desiree melaporkan mereka hilang. FBI pun akhirnya turun tangan. Akhirnya pada bulan November 2022, Katores bersama dua perempuan itu dibawa ke kantor sheriff di Maine untuk pemeriksaan. Pada awalnya, Katores tuh ditangkap pada bulan November itu di Amerika karena melanggar visa saat mencoba masuk ke Kanada. Namun, kasus yang menjeratnya jauh lebih serius daripada sekedar masalah visa. Saat itu, kondisi Desiree dan juga Leticia tuh sangat berubah, bahkan hampir tidak dikenali. Rambut coklat mereka telah diubah menjadi pirang platinum agar mirip dengan rambutnya Katores. Dari sana, terkuak fakta lebih besar. Katores terlibat dalam dugaan perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan perbuatan. Ia kemudian dideportasi ke Brazil dan ditangkap. Setelah dideportasi ke Brazil, ia langsung ditahan menyusul kampanye besar-besaran yang dipimpin oleh keluarga seorang penggemar wanita. Dari situlah akhirnya banyak orang-orang yang dulunya dekat dengan Katores mengungkapkan kesaksian di depan publik. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Anna yang direkrut Katores pada tahun 2019. Pada awalnya Anna menganggap Katores sebagai harapan baginya. Ya kan tadinya Anna tuh melihat halaman Instagramnya milik Katores dan terinspirasi dengan perjalanan hidupnya Katores yang berasal dari wilayah miskin di Brazil ke catwalk internasional dan berpesta dengan artis-artis papan atas Hollywood. Ketika Anna tiba di apartemennya Katores, dia tuh segera menyadari bahwa tempat itu tidak sesuai dengan citra kesempurnaannya yang diproyeksi di Instagramnya Katores. Anna mengatakan bahwa Katores seperti tidak mampu melakukan hal-hal mendasar tanpanya, seperti mandi karena dia tidak tahan sendirian. Anna sebenarnya merasa tidak tahan dengan Katores, namun dia tuh bertahan selama 3 bulan karena dia telah melepaskan akomodasi universitasnya di Boston. Jadi Anna tidak punya tempat untuk kembali dan tidak punya penghasilan untuk membayar tempat tinggal alternatif. Namun akhirnya Anna memutuskan untuk melarikan diri dengan tinggal bersama dengan pacar barunya, seorang perempuan yang dipanggil dengan nama Sol, juga merupakan korban dari Katores. Awalnya dia setuju untuk tinggal bersama Katores setelah menjadi tunawisma dan dipekerjakan untuk melakukan pembacaan tarot dan juga kelas yoga. Namun Sol menyadari harus melarikan diri setelah panggilan telepon Katores dan memberitahu klien lain bahwa Sol harus bekerja sebagai di Brazil sebagai hukuman. Akhirnya Sol bisa pergi dari Katores dengan bantuan mantan pacarnya, seorang bernama User Twisky yang merupakan mantan teman sekamar Katores yang pernah berbagi apartemen dengannya di New York, mengatakan bahwa teman-teman Katores di Hollywood telah mengenalkannya pada obat halusinogen ayahuasca, dan setelah itu Katores tidak pernah sama lagi. Dengan obat itu Katores mengubah diri
dirinya menjadi pelatih kehidupan dan juga hipnotis. Sebenarnya, situs layanan kesehatan berbayar milik Katores menawarkan nasihat tentang hubungan kesehatan, kesuksesan bisnis, dan spiritualitas, termasuk program-program hipnotis, meditasi, dan juga olahraga. Kemudian, seorang wanita bernama Amanda yang merupakan klien dari Katores yang tinggal di ibu kota Brazil mengatakan bahwa Katores membuat dia tuh merasa istimewa. Dia tuh berkata seperti ini, "Semua keraguan, pertanyaan, dan keputusan saya selalu menyampaikan semuanya terlebih dahulu, sehingga kami dapat mengambil keputusan secara bersama." Tapi pada akhirnya, Anna, Amanda, dan beberapa pengikut lainnya merasa kalau tampaknya nasihat itu memiliki sisi gelap. Mereka mengatakan bahwa mereka semakin terisolasi secara psikologis dari teman, keluarga, dan bahkan bersedia melakukan apapun yang disarankan oleh Katores. Pengadilan Brazil menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada Katores karena terbukti memperdagangkan dan juga memperbudak Desiree. Investigasi terhadap korban-korban lainnya masih terus berjalan sampai saat ini. Desiree sendiri menulis memorial berjudul Searching Desiree yang menceritakan pengalaman pahitnya. Ia mengaku dipaksa, hingga dipenjara oleh Katores. Ia berharap ceritanya bisa menjadi peringatan bagi perempuan lain. Sementara Anna, mantan asisten Katores, akhirnya berani berbicara di depan umum. Anna mengatakan bahwa kejahatan Katores bukanlah drama Instagram, melainkan kejahatan serius yang harus diwaspadai. Oke guys, pesan hidup apa yang bisa kita ambil dari kasus ini? Waspada terhadap janji manis. Jangan mudah percaya pada orang yang menawarkan jalan pintas menuju kehidupan mewah, spiritual instan, dan kebahagiaan cepat. Seringkali itu hanyalah jebakan. Media sosial bisa menipu. Apa yang terlihat glamor di media sosial tidak semua mencerminkan kenyataan. Banyak orang hanya menampilkan sisi indahnya aja, padahal di balik itu bisa ada kebohongan dan juga manipulasi. Kekuatan manipulasi psikologis. Orang yang pandai berbicara, berpenampilan meyakinkan, atau mengakui memiliki kekuatan khusus bisa memanfaatkan kelemahan emosional orang lain. Karena itu, penting untuk selalu berpikiran kritis. Pentingnya dukungan keluarga dan juga teman. Kasus ini terbongkar berkat kepedulian keluarga dan juga teman korban yang tidak tinggal diam, melaporkan, dan mengkampanyekan pencarian mereka. Dukungan orang terdekat bisa menyelamatkan nyawa. Hukum harus ditegakkan. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku mencoba berlindung di balik citra spiritualitas atau popularitas, pada akhirnya hukum tetap berjalan untuk melindungi korban. Kesadaran bagi perempuan muda. Banyak korban Katores adalah perempuan muda yang mencari bimbingan atau ingin memperbaiki hidupnya. Dari kasus ini kita belajar pentingnya berhati-hati dan juga memilih panutan ataupun mentor. Oke, sampai sini aja pembahasan kasus yang aku bawakan kali ini guys. Apabila ada kesalahan informasi atau kurangnya informasi dari yang aku sampaikan, bisa banget kalian tuh koreksi aku di kolom komentar ya guys, agar aku lebih belajar lagi mengenai beberapa informasi di dunia ini. Sebelumnya, terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir, dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan kritik maupun saran mengenai beberapa kesalahan aku. Dan dari kritik dan saran kalian akan aku gunakan sebagai evaluasi diri aku untuk menjadi yang lebih baik lagi dan bisa memberikan tontonan yang menarik dan juga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian tuh punya ide aku membahas kasus apa lagi, bisa banget kalian tuh komen di kolom komentar ya guys. Kalau aku ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Aku Tridiansi, bye-bye!